Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayandra Erlangga dengan NIM 036 dari kelas A25. Di sini saya akan membacakan materi bab 9 yaitu graf. Graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik, vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Graf itu biasa ditulisnya G sama dengan V, E, di mana G itu graf, V itu simpul atau vertex atau node atau titik, kemudian E itu busur atau edge atau arch. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalnya jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge, yang bobotnya weight adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat untuk memanipulasi graf. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dapat sebuah brosur tidak dipentingkan. Misal busur L dapat disebut busur AB atau BA. Graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Kemudian yang ketiga, ini ada graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot adalah sebuah busur yang dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Kemudian nih ada gambar contohnya, yaitu jadi gampangnya graf itu kayak peta. Kota itu adalah vertex, kemudian jalannya ini itu adalah edge-nya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Kemudian ini ada contoh gambar dari tree. Jadi tree itu kayak struktur organisasi, sedangkan graph itu lebih bebas. Jadi itu bedanya ya. Jadi root atau akarnya itu 6, dan sisa elemennya sebut vertex itu sisanya ini. Adapun perbedaan graph dengan tree sebagai berikut. Pada tree itu tidak terdapat cycle, sedangkan pada graph itu tidak memiliki root. Lalu istilah-istilah dalam graph, yaitu yang pertama vertex, himpunan node atau titik pada sebuah graph. Kemudian edge, himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Lalu adjacent,
salah adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adapun sisi E3 sama dengan V2, V3. Insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3. Tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi tidak titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Dan ini ada contoh gambarnya. Kalau di gambar ini misalkan titik A terhubung ke B, mana ini ya, A terhubung ke titik B, maka berarti AB ini adjacent atau berdekatan. Kemudian ada wake ini adalah sebuah graf J sama dengan VE, disebut graf berbobot atau wake graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. W R, maka nilai WE disebut bobot untuk sisi E. Graf berbobot disebut dinyatakan pula dengan G sama dengan V E W. Graf berbobot G sama dengan V E W dapat menyatakan yang pertama satu sistem berhubungan udara di mana V itu himpunan kota-kota, E itu himpunan penerbangan, W itu fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Lalu di satu sistem jaringan komputer di mana V itu himpunan komputer, E itu himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, W itu fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Kemudian ada path. Path itu adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contohnya PD5B4C2A, sebuah walk W. Didefinisikan sebagai urutan atau tidak nol. Vertex di edge diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. Lalu ada cycle. Cycle itu adalah siklus atau sirkuit landasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu di sini ada representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama, adjacency matrix graf tidak berarah. Sini ada contoh gambarnya ya. Pada gambar graf ini, graf A, B, C, D, E itu diubah ke dalam matriks yang ada di sebelahnya ini. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada sebuah 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N XN, di mana X sama dengan jumlah simpul yang ada pada graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Kemudian yang kedua, matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari kiri atas ke titik kanan bawah. Kemudian yang ketiga, ini ada data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom. Dapat menyatakan degree adalah simpul. Contohnya baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree sampul D. Ini ada contoh gambarnya ya, adjacency matrix graf berarah. Matrix itu bersifat simetris karena tidak berarah, beda dengan graf. Ini ada arahnya yang panah ini ya. Kemudian matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matrix dari graf yang digunakan
digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrix adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar 8n kali n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Kemudian yang kedua ada matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul, yaitu V1 dan V2, terdapat busur dari V1 ke V2 dan sebaliknya. Yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah bujur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan on degree simpul yang bersangkutan. Contohnya, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Kemudian yang keempat, data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contohnya, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Oke, kita lanjut ya. Ketiga ini ada adjacency matrix graf berbobot tak berarah. Kemudian ini ada contoh gambarnya, yaitu pada graf berbobot nilai dalam matriks adalah bobot. Jika tidak ada hubungan biasanya diisi dengan angka besar seperti 999. Ya itulah. Kalau tidak ada hubungan ya ditulis 999. Lalu nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tak terhingga dalam pemrograman. Karena keperluan algoritma dari total bobot tersebut, busur yang ada atau yang mungkin ada. Lalu contohnya pada gambar 3A ini, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Ini A ke C ini nggak ada arahnya langsung ya. Arahnya ini panahnya ke B dulu baru ke C, jadi nggak ada langsung dari A ke C. Jadi tidak berhubungan langsung. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.